Salam, berjumpa kembali di dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Saya yakin dan percaya kita semua dalam naungan dan berkat Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema yaitu perbedaan pola pikir manusia dan pola pikir Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan kita juga akan membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dan Yohanes 14 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan dengan jelas, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan Tuhan katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang sudah kita baca pada saat ini, kita bisa melihat ada sebuah perbedaan pola pikir manusia dan pola pikir Tuhan. Kalau pola pikir manusia, tekanannya kepada apa yang dirasakan itu nikmat. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang di dalam pikiran bangsa Israel pada waktu itu, pada saat Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, pikiran mereka yaitu ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Artinya sesuatu yang bersifat jasmania. Jadi seringkali tekanan pola pikir manusia pada saat kita ikut Tuhan, itu tekanan hanya kepada hal-hal yang bersifat jasmania. Seringkali kita tekanannya pada berkat Tuhan, sehingga pada saat kita sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, apakah hidup kita mengalami yang namanya kelimpahan hidup atau tidak? Apakah kita mengalami kecukupan? Tidak. Kalau kita mengalami kekurangan, berarti Tuhan tidak menolong dan sebagainya. Sehingga orientasi kita hanya berkat-berkat. Jadi kalau misalnya ya ada hamba Tuhan yang badannya kurus, dia dikatakan dia kurang berkat. Kalau hamba Tuhan itu terlalu gemuk, katanya dia kurang doa dan sebagainya. Serba bingung pikiran manusia. Jadi hal-hal yang bersifat jasmaniah itulah orientasi kehidupan manusia. Tapi apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi pola pikir Tuhan ternyata berbeda. Yaitu tekanan apa yang dipikirkan Tuhan, bagaimana umat manusia itu bisa bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat Tuhan datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyediakan tempat di mana aku berada, disitulah juga engkau berada. Artinya kebersamaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia yaitu kebutuhan, tetapi yang dipikirkan oleh Tuhan adalah relasi. Karena pada saat kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka secara otomatis apa yang kita perlukan Tuhan pun juga tahu. Pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan pun juga Tuhan akan nyatakan. Karena dia ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan,
Maka seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan atau ditambahkan kepadamu. Itu artinya apa? Pada saat kita fokus kita kepada Tuhan, gak usah khawatir tentang hal yang jasmani. Tetapi seringkali kita ini fokusnya kepada hal yang sifatnya jasmani, sehingga kita kehilangan sesuatu yang bersifat kekal, bersifat rohania. Maka apa yang ditekankan oleh Tuhan, apa yang menjadi perbedaan pola pikir kita dengan Tuhan, kalau pola pikir manusia itu hanya memikirkan akan kebutuhan secara jasmani ya. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Tuhan yaitu sebuah relasi, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena disitulah kebahagiaan sukacita yang sesungguhnya akan kita dapatkan di dalamnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita sesuaikan dengan pola pikir Tuhan. Bukan saja orientasi kita, fokus kita kepada hal yang bersifat jasmania, tetapi biarlah pola pikir kita yaitu sesuai dengan pola pikir Tuhan, yaitu bersifat rohania, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tekanannya bukan masalah berkat, tetapi hubungan keintiman kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan, itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi pola pikir kita di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.